Halo semua, apa kabar? Bersama saya Andri di sini dan kita mau mendengarkan firman Tuhan. Siapa yang bersemangat? Yes, semuanya mari kita bersemangat mendengarkan firman ini karena ini sesuatu yang perlu kita taruh di dalam hidup kita, apalagi kita menjalani tahun yang baru, masih sangat baru teman-teman. Ya, selamat tahun baru semua. Dan yes, teman-teman, jadi ayo kita dengar sama-sama, kita taruh ini dalam pikiran kita, dalam hati kita. Sebelum itu, mari kita berdoa dulu. Tuhan Yesus, terima kasih Kau baik dalam kehidupan kami. Kami boleh mendengarkan firman-Mu kembali Tuhan, karena semua karena kebaikan-Mu. Dan saat ini kami mau sungguh-sungguh mendengar firman-Mu Tuhan. Berbicaralah dalam hidup kami. Terima kasih. Amin. Yes. Oke, teman-teman. Dan yes, sesuatu yang baru teman-teman, kita perlu taruh di dalam kehidupan kita teman-teman. Apalagi kita masih baru memasuki tahun yang baru ini. Jadi biasanya teman-teman semuanya udah membuat resolusi mungkin ya. Wah, aku mau seperti ini di tahun yang baru. Bangun pagi, nggak mau begadang dan lain-lain ya. Mungkin kalian sudah membuat resolusi yang seperti itu. Tetapi teman-teman, saya ingin menyampaikan, ingin mengajarkan kepada kita semua untuk kita menaruh resolusi yang akan saya sampaikan ini sungguh-sungguh dalam hidup kita teman-teman. Yaitu tentang apa? Jadi judulnya adalah tentang nyanyian yang baru teman-teman. Dan saya yakin percaya teman-teman bahwa Tuhan sangat ingin supaya nyanyian yang baru ini ada di dalam hidup kita teman-teman. Amin. Dan kita mungkin bisa menaruh banyak resolusi yang bagus dalam kehidupan kita. Tetapi mari yang satu ini teman-teman, jangan kita lewatkan teman-teman. Kita taruh juga di dalam hidup kita. Saya baca dari Mazmur 33 ayat yang ketiga, dikatakan nyanyikanlah baginya nyanyian baru, petiklah kecapi baik-baik dengan sorak-sorai. Jadi ayo kita menyanyikan bagi Tuhan nyanyian yang baru teman-teman. Karena apa? Karena memang Tuhan menyukai itu teman-teman. Dan kita semua juga suka dengan lagu, amin. Setiap kita pasti sering mendengarkan lagu. Dan Tuhan juga sama teman-teman. Tuhan sangat suka puji-pujian, penyembahan teman-teman. Dan di Yesaya 42 ayat yang ke-10 teman-teman, ini sungguh sangat luar biasa juga firman ini bilang teman-teman. Dikatakan nyanyikanlah nyanyian baru bagi Tuhan. Nyanyikanlah puji-pujian baginya, hai semua yang diam di ujung-ujung bumi. Bernyanyilah, hai lautan serta segala isinya. Bernyanyilah, hai pulau-pulau serta semua yang diam di atasnya. Jadi setiap makhluk teman-teman, setiap orang layak untuk memuji Tuhan. Perlu untuk memuji Tuhan. Harus untuk memuji Tuhan teman-teman. Mari kita semuanya teman-teman, di tahun yang baru ini kita miliki resolusi ini teman-teman. Kita miliki untuk ingin memuji Tuhan lebih dan lebih lagi teman-teman. Amin. Dan puji-pujian yang kita lakukan teman-teman, itu akan menyenangkan hati Tuhan. Itu akan menyenangkan hati Tuhan karena memang Tuhan Dia sangat senang dalam puji-pujian teman-teman. Dan setiap negara, setiap bangsa teman-teman biasanya akan punya lagu kebangsaannya, ya kan? Kayak kita di Indonesia, kita biasanya akan menyanyikan lagu Indonesia Raya teman-teman, ya. Dan itu sebenarnya simbol bahwa saat kita menyanyikan lagu itu, ya kita kembali bersemangat atas Indonesia teman-teman. Amin. Dan membangkitkan semangat kita lagi. Kita mengingat juga tentang apa yang sudah terjadi di Indonesia dan apa visi misi dari Indonesia saat kita
kita menyanyikan lagu kebangsaan kita, teman-teman. Amin. Dan lagu kebangsaan yang lain, orang-orang yang dari bangsa tersebut juga bernyanyi lagunya, dan itu membangkitkan mereka, teman-teman, membangkitkan semangat mereka. Dan dalam puji-pujian penyembahan kepada Tuhan, kita bernyanyi sama Tuhan, teman-teman, itu sama halnya juga seperti itu, teman-teman. Kita membangkitkan semangat kita kembali, kita mengingat kebaikannya Tuhan, apa yang sudah Tuhan kerjakan dalam puji-pujian, teman-teman. Jadi ayo kita lakukan puji-pujian ini, ya. Dan bahkan bukan hanya dalam bangsa saja atau negara aja yang memiliki lagu kebangsaan. Biasanya saya dulu di sekolah, saya punya lagu yang kita nyanyikan biasanya bersama-sama di sekolah, teman-teman. Dan ya itulah, jadi pada dasarnya setiap kita juga suka puji-pujian, lagu-lagu, nyanyi-nyanyian itu, teman-teman. Itu kita suka, dan itu akan membangkitkan semangat kebersatuan kita juga, teman-teman. Jadi ayo semangat untuk menaruh ini dalam hidup kita. Amin. Dan saat kita bicara tentang puji-pujian, penyembahan, nyanyi-nyanyian ini, teman-teman, saya ingat tentang Daud, teman-teman. Dan Daud, dia seseorang yang luar biasa pastinya, dan dia yang menulis kitab Mazmur juga, teman-teman. Dan semua yang dia tulis adalah apa yang memang menjadi curahan dalam hatinya, teman-teman. Curahan dalam hatinya, dalam apa yang terjadi dalam kehidupannya, teman-teman. Naik turun kehidupannya dia tulis di dalam Mazmur, dalam puji-pujian itu, teman-teman. Amin. Dan Daud juga bukan seseorang yang sempurna, teman-teman. Dia juga pernah melakukan kesalahan, dan tetapi, teman-teman, dia tetap memilih untuk tetap memuji Tuhan. Dan sikap ini yang perlu kita taruh dalam hidup kita. Kita mau tetap memuji Tuhan. Bagaimana keadaan kita, apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, kita pernah melakukan kesalahan, tapi kita perlu kembali lagi sama Tuhan, teman-teman. Kembali memuji Tuhan, teman-teman. Amin. Dan saat itu, teman-teman, Raja Saul pernah ingin membunuh Daud, teman-teman. Dia mengejar-ngejar Daud, teman-teman. Padahal Daud sudah melakukan banyak hal yang baik, tetapi dia dikejar-kejar oleh Raja Saul karena Raja Saul gak mau posisinya tergantikan, teman-teman. Dan saat itu 4 tahun Daud dikejar-kejar oleh Saul selalu, teman-teman. Dan akhirnya Daud harus sembunyi di dalam gua, dan di dalam gua itu Daud menuliskan tentang kitab ini, teman-teman. Di Mazmur 57 ayat 6-8, teman-teman, dikatakan, musuh-musuhku telah memasang perangkap mereka untukku, ketakutan mencekam aku, mereka telah menggali lubang di jalanku, tetapi lihatlah, mereka sendiri terperosok ke dalamnya. Ya Allah, hatiku tentram dan penuh keyakinan. Tidak heran aku dapat bernyanyi memuji Engkau. Bangkitlah hai jiwaku, bangkitlah hai gambus dan kecapi. Marilah kita menyambut fajar dengan nyanyian. Dan yes, teman-teman, jadi ayo kita menyambut fajar dengan nyanyian, menyambut hari-hari dengan puji-pujian, dengan nyanyi-nyanyian, teman-teman. Dan mari kita kembali bangkit jiwa kita, bangkitkan lagi semangat kita, teman-teman. Meskipun apa yang terjadi dalam kehidupan kita, teman-teman, tapi kita perlu kembali membangkitkan semangat kita. Apapun yang terjadi yang dalam kehidupan kita, kita bangkitkan kembali, karena kita punya Tuhan yang akan menolong kita. Kita punya Tuhan yang akan membuat hati kita tentram, katanya. Akhirnya kita penuh dengan keyakinan. Akhirnya kita bisa terus memuji Tuhan, teman-teman. Jadi ayo datang sama Tuhan, memuji Tuhan, memuliakan Tuhan, teman-teman. Dan itu akan menjadi kekuatan yang baru untuk kita, teman-teman. Amin. Dan
pujian itu penting untuk Tuhan, teman-teman. Pujian itu penting untuk Tuhan. Tuhan sangat suka dengan puji-pujian, dan ini puji-pujian itu penting untuk kita dan Tuhan juga, teman-teman. Amin. Ada ayat yang saya ingat juga dikatakan bahwa Tuhan bertahta di atas puji-pujian, teman-teman. Dan yes, saat Tuhan bertahta di atas puji-pujian kita, teman-teman, kita dengan Tuhan itu sangat dekat jadinya, teman-teman. Karena Tuhan bertahta di atas puji-pujian kita, teman-teman. Dan yes, sangat dekat, dan Tuhan mendengarkan itu. Jadi apa yang kita alami, Tuhan sangat tahu. Dan saat Tuhan dekat, ya saat apa yang kita minta, teman-teman, Tuhan dengan sangat mudah untuk memberikannya, teman-teman. Jadi ayo, jangan lewatkan untuk memuji Tuhan, teman-teman. Amin. Dan di surga, teman-teman, setiap harinya itu adalah puji-pujian, teman-teman. Amin. Setiap harinya adalah puji-pujian, dan Tuhan juga bernyanyi, teman-teman. Tuhan juga bernyanyi. Wah, ada ayatnya nih, teman-teman. Nanti kita baca sama-sama. Dan ya, jadi Tuhan bukan hanya mendengarkan nyanyiannya, mendengarkan puji-pujian, duduk di tahtanya saja, teman-teman. Enggak, tetapi juga Tuhan bernyanyi, teman-teman. Bahkan bisa jadi Tuhan juga menari, teman-teman. Jadi ayo coba kita baca dari Sefanya 3 ayat 17 sampai 18. Jadi dikatakan, kamu dilindungi oleh Tuhan Allahmu yang perkasa. Kamu menang karena kuasanya. Tuhan gembira dan bersuka cita karena sorry, teman-teman. Tuhan gembira dan bersuka cita karena kamu. Dalam kasih-Nya diberinya kamu hidup baru. Karena kamu ia bernyanyi gembira seperti orang yang sedang berpesta. Wow, luar biasa, teman-teman. Jadi Tuhan, Dia bersuka cita atas hidup kita, teman-teman. Dia bersuka cita atas hidup kita. Dia memberikan kasih-Nya dalam hidup kita supaya kita punya hidup yang baru, katanya. Bahkan Tuhan ia bernyanyi gembira seperti orang yang sedang berpesta, teman-teman. Lagunya enggak yang pelan-pelan, yang menangis, yang enggak, teman-teman, tetapi lagunya yang yes, dengan sukacita, dengan riang gembira. Tuhan bernyanyi, Tuhan menari untuk kita, teman-teman, seperti orang berpesta, ya kan? Jadi orang berpesta, yes, sukacita, teman-teman. Amin. Itu yang Tuhan lakukan, teman-teman. Dan apa yang perlu kita lakukan? Ya melakukan apa yang seperti Tuhan kerjakan, teman-teman. Jadi kita perlu juga untuk bernyanyi. Ya, kita nggak harus bernyanyi dengan seperti penyanyi sesungguhnya, teman-teman, dengan luar biasa, dengan suara yang keren, teman-teman. Enggak seperti itu juga, teman-teman. Tapi kita hanya perlu membuka hati kita. Kita memuji Tuhan, kita bersyukur sama Tuhan. Enggak harus kita ingat seluruh lirik lagu itu, teman-teman. Enggak juga, teman-teman. Kita memuji Tuhan. Tuhan, Kau baik. Terima kasih atas hidupku, Tuhan. Terima kasih Engkau melakukan hal yang luar biasa, Tuhan. Terima kasih, Tuhan. Aku percaya Engkau menolong aku, Tuhan. Aku percaya Engkau bersama dengan aku, Tuhan. Itu adalah puji-pujian, teman-teman. Kita bisa luapkan, kita bisa lakukan, berikan sama Tuhan. Dan Tuhan menyukai itu, teman-teman. Amin. Dan nyanyian itu penting, teman-teman. Nyanyian itu penting, teman-teman. Dan ya seperti yang saya bilang tadi, kita nggak harus menjadi penyanyi yang hebat, teman-teman. Karena ya kita punya suara kita masing-masing, dan mungkin ada yang sedikit fales, ada yang fales, dan yang ada yang memang bagus, teman-teman, suaranya. Tetapi yang terpenting adalah kita mau bernyanyi untuk Tuhan, dan kita bisa melakukannya dari hati kita, teman-teman. Saat kita biasanya mendengarkan lagu, kita bernyanyi untuk Tuhan, teman-teman. Kita memutar musik mungkin, teman-teman, dan kita bernyanyi dari hati kita. Biasanya semuanya akan terasa tidak fals, teman-teman, kalau kita menyanyikan dari hati kita, teman-teman, ya kan? Jadi ayo kita bisa
memuji Tuhan. Kita layak untuk memuji Tuhan teman-teman, karena Tuhan senang atas puji-pujian. Dan nyanyian itu penting teman-teman, penting untuk Tuhan dan penting juga untuk kita. Jadi ayo lakukan ini, lakukan di tahun yang baru ini teman-teman, untuk hidup kita teman-teman. Amin. Jadi taruh puji-pujian itu, nyanyian yang baru itu dalam hati kita. Kita lakukan, kita bersemangat teman-teman atas ini. Amin. Dan kita bisa datang on time teman-teman dalam kebaktian, supaya kita nggak kehilangan momen saat kita melakukan praise and worship, supaya kita melakukan praise and worship sama-sama dalam kebaktian teman-teman. Jadi ayo teman-teman semuanya, semangat datang on time dalam kebaktian, dan kita melakukan puji-pujian ini bersama-sama. Dan yes, Tuhan sangat senang teman-teman. Tuhan senang, Tuhan bersama dengan kita saat kita melakukan puji-pujian. Amin. Dan yang terakhir teman-teman, mari kita nyanyikan nyanyian yang baru teman-teman. Kita nyanyikan nyanyian yang baru. Tuhan adalah Tuhan yang menciptakan hal-hal yang baru, sesuatu yang baru teman-teman. Amin. Dan Tuhan, Dia melakukan hal yang baru itu karena Tuhan tahu bahwa yang baru itu sesuatu yang baik. Dan Tuhan ingin supaya kita dalam hidup kita juga terisi dengan hal-hal yang baru, dengan nyanyian yang baru, dengan puji-pujian yang baru, dengan hati yang baru, dengan sikap yang baru. Dan Tuhan ingin supaya hal-hal yang baru ini ada dalam diri kita, masuk dalam diri kita teman-teman. Amin. Jadi mari kita jadikan tahun yang baru ini untuk mengisi hidup kita ini dengan sesuatu yang baru. Amin. Dengan sesuatu yang baru. Kita percaya bahwa Tuhan akan menolong kita teman-teman untuk mengisi hidup kita ini dengan sesuatu yang baru. Karena Tuhan sendiri adalah Tuhan yang sangat menyukai hal-hal yang baru. Dia menciptakan hal-hal yang baru. Di ayat di Yesaya teman-teman, Tuhan bilang bahwa Dia sedang melakukan, Dia sedang membuat sesuatu yang baru teman-teman. Dia membuat sesuatu yang baru, dan Tuhan akan membuat jalan-jalan di padang gurun dan sungai-sungai di padang belantara teman-teman. Dan yes, Tuhan melakukan sesuatu yang baru. Dan mari kita taruh sesuatu yang baru ini di dalam hati yang baru juga, dalam wadah yang baru teman-teman. Di Matius 9 ayat yang 17 dikatakan, begitu juga tidak ada orang yang menuang anggur baru ke dalam kantong kulit yang tua, sebab kantong itu akan pecah dan rusak, lalu anggurnya terbuang. Anggur baru harus dituang ke dalam kantong yang baru juga, supaya kedua-duanya tetap baik. Jadi ayo teman-teman, supaya kita tetap baik. Dan Tuhan juga sangat ingin memberkati kita. Dan saat Tuhan memberkati kita, Tuhan butuh sesuatu yang baru dalam kehidupan kita, hidup yang baru dalam kehidupan kita, untuk menaruh itu teman-teman. Dan yang perlu kita lakukan adalah menjadi hidup yang baru, ciptaan yang baru teman-teman. Kita perlu buang sesuatu yang lama itu, dan kita menaruh hal yang baru ini teman-teman di dalam hidup kita yang baru ini teman-teman. Dan percayalah, saat Tuhan menaruhkan sesuatu yang baru itu, dan itu akan menolong kita teman-teman. Amin. Itu akan menolong kita, akan membuat kita menjadi tetap baik katanya, ya kan, supaya kedua-duanya tetap baik teman-teman. Jadi ayo semangat dalam tahun baru ini teman-teman. Mumpung masih baru, mari kita memperbaiki, membuat sesuatu yang baru ini teman-teman. Kita menjadi sikap yang baru, kita memiliki cara berpikir yang baru di dalam Tuhan teman-teman. Amin. Yes. Dan ayat yang terakhir teman-teman, dari Mazmur 100 ayat 1 sampai 5 teman-teman. Dan
Ini yang Daud tulis untuk menyemangati kita semua teman-teman, untuk menyemangati dirinya juga teman-teman. Dikatakan ayat yang pertama, bersorak-sorailah di hadapan Tuhan, hai bumi, taatilah Dia dengan senang hati, datanglah ke hadapannya sambil bernyanyi-nyanyi dengan sukacita. Yes, inilah yang kita lakukan di Lifehouse teman-teman. Kita datang dengan Tuhan dengan senang hati, dengan hati yang terbuka teman-teman. Amin. Dan biasanya kita taruh ini sebagai juga dalam pelayanan. Layanilah Tuhan dengan senang hati. Dan yes, kita datang ke hadapan Tuhan dengan nyanyi-nyanyian, dengan sukacita. Kita memuji Tuhan bersama-sama, bernyanyi untuk Tuhan dengan sukacita teman-teman. Di ayat yang ketiga dikatakan, ketahuilah bahwa Tuhan adalah Allah. Ia menciptakan kita. Kita adalah umatnya, domba-domba gembalaannya. Masuklah dengan penuh pengucapan syukur melalui pintu gerbangnya yang terbuka. Masuklah ke dalam pelatarannya dengan puji-pujian. Bersyukurlah kepadanya dan pujilah namanya. Karena Tuhan selalu baik. Ia selalu penuh kasih dan kemurahan. Kesetiaannya kepada kita tetap turun-temurun. Wow, luar biasa. Jadi ayo teman-teman, kita masuk ke gerbangnya Tuhan. Kita masuk ke dalam hadiratnya Tuhan dengan ucapan syukur, dengan puji-pujian, dengan penyembahan kepada Dia, dengan nyanyian yang baru, bersyukur sama Tuhan, memuji Tuhan teman-teman. Dan ayo, ini yang kita kerjakan. Ini yang menjadi resolusi kita di tahun yang baru ini teman-teman. Jadikan ini menjadi kebiasaan, habit yang baru dalam hidup kita teman-teman. Amin. Dan di ayat yang kelima dikatakan bahwa Tuhan itu baik teman-teman. Tuhan selalu baik, dan kasih-Nya dan kemurahan-Nya, bahkan kesetiaannya Tuhan teman-teman, itu tetap bahkan sampai turun-temurun. Bukan untuk kita saja teman-teman, tapi Tuhan berikan untuk generasi selanjut kita juga teman-teman. Dan ayo kita memuji Tuhan, datang untuk memuji Tuhan teman-teman. Amin. Datang untuk memuji Tuhan. Dan percayalah, Tuhan itu baik. Tuhan ada bertahta di atas puji-pujian kita teman-teman. Amin. Kalau kalian mau menjadikan ini sebagai resolusi tahun baru kalian ini teman-teman, saya ingin kita berdoa bersama-sama supaya hidup kita benar-benar Tuhan pakai teman-teman, dan Tuhan menaruhkan sesuatu yang baru dalam kehidupan kita teman-teman. Kalau teman-teman mau untuk menjadikan ini resolusi kalian, mari kita berdoa bersama-sama. Yes, Tuhan Yesus, terima kasih Kau baik dalam kehidupan kami. Kami mau Tuhan untuk kami menaruh nyanyian yang baru Tuhan. Kami bernyanyi memuji Engkau Tuhan di dalam hati kami, dalam hidup kami Tuhan. Kami percaya Tuhan Engkau menyukainya, apapun suara kami Tuhan, Engkau menyukainya, karena ini bukan tentang suara kami Tuhan, tetapi tentang hati kami yang ingin rindu, ingin memuji Engkau Tuhan Yesus. Terima kasih. Dan Tuhan, kami percaya juga Tuhan, kami perlu menaruh hidup yang baru, menjadi kantong yang baru Tuhan, supaya Engkau memberikan berkat yang baru, anggur yang baru dalam kehidupan kami Tuhan. Dan kami mau Tuhan supaya hati kami buka dengan hal yang baru Tuhan. Kami mau supaya Engkau menaruhkan berkat yang baru dan sesuatu yang baru Tuhan terjadi dalam kehidupan kami. Terima kasih, di dalam nama-Mu kami sudah berdoa. Amin. Yes. Dan hal yang kedua teman-teman yang saya ingin sampaikan teman-teman, bahwa ya kita gak terlalu banyak berbicara tentang Tuhan Yesus teman-teman, tapi Tuhan Yesus, Dia adalah Tuhan, Dia adalah Allah yang hidup teman-teman. Dia pernah datang ke dunia ini
2000 tahun yang lalu teman-teman, dan dia memberikan hidupnya untuk menyelamatkan kita teman-teman. Amin. Dan saat ini teman-teman, saya ingin mengajak kita semuanya untuk menerima kasih karunia yang Tuhan Yesus berikan untuk kehidupan kita teman-teman, yaitu cara untuk menerimanya teman-teman. Ya cukup yes, katakan iya teman-teman untuk Tuhan Yesus teman-teman. Amin. Dan itu akan membuat kantong yang baru, hati yang baru, hidup yang baru untuk kita juga teman-teman, saat kita menerima Yesus sebagai juru selamat kita teman-teman. Amin. Dan ada firman yang mengatakan saat ada satu orang diselamatkan, dia percaya kepada Yesus teman-teman, maka seisi surga katanya memuji Tuhan, bersorak-sorai teman-teman. Dan yes, saat ini kalau teman-teman semuanya ingin menerima Yesus sebagai juru selamat kalian, percayalah, surga akan bergetar, surga akan bersorak-sorai untuk kita teman-teman. Dan yes, ayo kalau teman-teman mau, kalian bisa katakan ya dalam hati kalian dan kita berdoa bersama-sama. Yes, terima kasih Tuhan. Kau Tuhan yang baik, Kau Tuhan Yesus yang selalu setia bersama dengan kehidupan kami. Terima kasih. Aku berdoa buat teman-teman kami semuanya yang mengatakan ya kepada Engkau Tuhan. Kami percaya Tuhan. Aku percaya bahwa Engkau memberikan hidup yang baru, Engkau mengampuni kesalahan mereka Tuhan, dan Engkau memberikan hidup yang baru untuk mereka. Aku percaya Tuhan, Engkau bersama dengan mereka, Engkau akan selalu menyertai mereka dan menaruh sesuatu yang baru dalam kehidupan mereka. Terima kasih, kami percaya hanya di dalam nama-Mu kami sudah berdoa. Amen. Yes, mantap, semangat semuanya. Dan ayo ikuti terus di minggu depan teman-teman, ada sesuatu yang baru juga. Minggu depan adalah Vision Sunday untuk kita. Pastor Rod akan berbicara untuk kita teman-teman, menyampaikan visi yang baru untuk gereja kita dan untuk kita semua juga teman-teman. Jadi semangat semuanya, jangan ketinggalan, dan sampai jumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati.